Ya, sebelum kita mengeluarkan pendapat, ini redaktur TVRI punya sedikit catatan dan mereka membuat sebuah prolog selama 1,5 menit. Prolog nanti boleh disetujui, boleh tidak, boleh dibantah. Untuk itu, mari kita simak 1,5 menit karya TVRI. Negeri ini sudah terlalu gaduh oleh beragam persoalan semakin lama membingungkan rakyat. Sebab kegaduhan yang dibahas oleh elit politik dengan kegaduhan yang dialami rakyat tidak ada korelasinya alias tidak nyambung. Elit politik menafsirkan persoalan bangsa lebih kepada mencari kesalahan di antara mereka yang berujung pada pertikaian kekuasaan. Sementara kegaduhan yang dirasakan rakyat adalah harga kebutuhan pokok semakin mahal, hidup semakin sulit, PHK massal, dan ancaman bencana banjir yang lebih disebabkan kekeliruan perencanaan pembangunan. Di bidang ekonomi, kebutuhan kita mulai dari permen, buah-buahan hingga kendaraan bermotor dibanjiri oleh produk bangsa asing. Di ranah budaya, identitas kita sebagai bangsa Indonesia justru terus diusik dan diakui sebagai milik bangsa asing. Bisa jadi, jika pembiaran ini terus berlangsung, maka kita akan sulit menerjemahkan keindonesiaan kita. Tanda-tanda tersebut sudah terlihat jelas ketika para elit politik saat ini lebih banyak saling mengancam di antara mereka yang sebenarnya berujung bagi-bagi kekuasaan dengan mengabaikan persoalan mendasar yang dihadapi rakyat. Keindonesiaan kita dibangun para bapak bangsa berdasarkan keberagaman atau pluralisme, akan tetapi akhir-akhir ini kita melihat para elit politik justru menjadikan perbedaan itu sebagai alasan untuk melegitimasi kepentingan kelompoknya. Enggak kedengeran. Terima kasih teman-teman TVRI. Rasanya saya akan memilih wanita lebih dulu ya, Mbak Rahel, tentang menakar keindonesiaan kita ini. Ada komentar nggak? Menanggapi prolog tadi ya? Ya enggak, dari Anda juga boleh, dari mana menanggapi juga boleh, terserah. Buat saya kan kalau masalah keindonesiaan itu hubungannya dengan nasionalisme ya. Nasionalisme itu buat saya itu rasa cinta tanah air tapi yang harus diwujudkan dalam sesuatu yang lebih konkret. Artinya amalannya harus lebih konkret dalam semua aspek kehidupan. Misalnya contoh, saya lihat nasionalisme kita contohnya di kebudayaan ya. Saya rasa dengan era globalisasi saat ini, rasa nasionalisme terhadap kebudayaan, cinta kebudayaan kita terhadap kebudayaan kita sendiri itu sudah mulai meluntur. Kenapa itu? Ya itulah globalisasi yang terus menerus menerjang tanpa ketuk pintu ya artinya. Contohnya misalnya anak muda sekarang mungkin lebih suka belajar menari break dance gitu daripada menari jaipong gitu. Oh, oke. Ya, harus diamalkan ini Bung Pohan. Amal itu, ilmu itu harus diamalkan. Ya. Jadi ilmu itu amaliah, sedangkan amal itu sendiri harus ilmiah. Nah, bagaimana nih cara mengungkapkannya tentang keindonesiaan kita tadi? Ya, tadi diangkat oleh Rahel tentang globalisasi. Kalau kita lihat, nasionalisme sendiri adalah ideologi ya, yang di era global itu ideologi sudah mati, gitu ya Mas Mendo? Ideologi sudah mati di era globalisasi seperti Jangan-jangan iya, saya tidak tahu persis. Nah. Silahkan melanjutkan. Jadi justru di situ tantangannya bagi kita, bagaimana menghidupkannya. Nggak mungkin dong nasionalisme mati, kita harus tetap hidup. Dalam konteks keindonesiaan, kita harus ingat ya bahwa kita ini bukan hanya terdiri dari satu atau dua suku bangsa saja. Kita ada Jawa, Sunda, Kalimantan, Batak, ya, kemudian juga macam-macam. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ada 17.000 pulau kita miliki. Jadi ada ragam. Nah, sudahkah kita Indonesia ini menghargai keberagaman kita? Sudahkah kita ini menghargai pluralisme kita? Baik itu dari suku bangsa, ras, maupun agama. Nah, ini yang harus terus kita asah Mas Slamet. Supaya keindonesiaan kita ini makin kokoh. Karena kalau tidak, kita akan luntur. Oke. Jadi tentang harus diamalkan,
lalu globalisasi, menyadari go Nusantara lebih dulu, begitu kan? Daripada go global. Nah, kalau Pak Basuki apa nih? Ya, kalau saya berpikir, ke Indonesia ini bisa disatukan. Kalau yang namanya pemerintah, artinya orang yang duduk di pemerintahan, itu memiliki jiwa mencintai negara, mencintai rakyat. Ini baru 3 in 1 yang Mas Rahmat katakan tadi. Hari ini, setelah jujur katakan, saya mulai khawatir. Bangsa ini dipimpin oleh kebanyakan orang yang tidak cinta negara dan tidak cinta rakyat. Waduh, berat ini tanggung Itu jawab. masalahnya. Oke. Kalau ini bisa kita lakukan, misalnya kita bicara otonomi daerah, tidak ada seorang pun bisa mengklaim paling mengetahui tentang Indonesia. Indonesia begitu luas. Yang paling tahu Indonesia sebetulnya adalah bupati dan kades, lebih kecil lagi. Nah, siogianya di departemen-departemen di pusat ini tidak ada anggaran. Mereka hanya punya anggaran untuk bintek, bimbingan teknik, dan pengawasan. Sebenarnya itu uang dikirim ke tingkat 2. Lalu pertanyaannya bagaimana kalau bupati-bupati jadi raja kecil dan korupsi? Bikinlah pembuktian terbalik soal harta kekayaan bupati. Oke. Ini untuk merangkul. Oke, terima kasih. Mantan bupati bicara. Wah, bukunya tebal sekali ini. Saya mau pamer buku. Pamer buku. Oke, Pak Juwarno. Saya direkomendasikan buku ini oleh salah satu senior saya, Mas Komarudin Dayat. Buku ini sengaja saya beli dan saya ingin persembahkan ini buat orang yang saya kagumi, namanya Slamet Ruharjo. Wah. Tapi sebelum buku ini saya serahkan, saya ingin menyampaikan buku ini karya profesor dari Brazil, namanya Prof. Arisio Santos. Kita nggak bermaksud mempromosikan buku ini. Dia seorang geolog dan fisikawan nuklir yang melakukan penelitian selama 30 tahun. Dan dari penelitiannya ternyata awal mula peradaban dunia ini kan yang ditulis oleh Plato itu disebut sebagai sebuah benua namanya Atlantis. Ternyata menurut profesor ini Atlantis itu ada di Indonesia. Di Jawa. Jadi Indonesia ini dulu adalah, kita ini adalah negeri yang punya peradaban yang luar biasa. Jadi kita itu jangan sekali-sekali menjadi bangsa yang minder seperti yang saat ini. Mas Slamet, ini buatan Slamet. Matur nuwun. Mungkin dibaca. Atlantis kita ternyata. Luar biasa. Nah, kalau udah semua memecahkan masalah yang berat-berat ini, Grandmaster kita ada bicara deh. Gimana Pak Adianto? Ya, kalau dari sisi saya melihat bahwa kita sebagai bangsa kurang memiliki fokus tertentu. Dan ini ke depan kita arahnya makin nggak jelas. Tadi dibilang ideologi makin boundarless, hampir tidak ada lagi. Tetapi buat kami khususnya di PDI Perjuangan bahwa itu yang paling penting. Jadi ideologi, NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 itu udah fix. Nah, problemnya itu kan harus dimanifestasikan dalam buat masyarakat semuanya itu bisa terjangkau. Harus diamalkan. Dan yang paling penting adalah tentu adalah titik-titik mana yang mau kita tuju. Dulu kita bilang kita negara agraris, zaman Pak Habibie bilang mau jadi negara industri, sekarang kita mau bilang apa? Artinya tidak ada sesuatu yang konsisten kita perjuangkan. Dan kalau ini kita bisa balik, kita mau jadi apa, baru kita mulai bergerak. Dan ini fundamen rasanya. Yang penting itu kita tahu mau kemana kita mengarah, kan begitu ya Pak ya? Persis. Nah, yang tahu arah itu cuma Bendo Pak. Gimana Mas Bendo? Arah kemana kita ini? Tahu arah tapi tidak kemana-mana kita ini. Tapi beginilah, selain tadi benerlah untuk nasionalisme kita menyintai, ya bener baik. Pertanyaannya adalah, apakah benar kita menyintai tanah air ini dibandingkan kita menyintai partai kita sendiri, memperjuangkan partai sendiri? Ini kan orang-orang ini jadi gede karena ikut partai, jadi anggota DPR kayak Adipati Karno gitu ya, karena mereka Astina itu memberi pangkat, memberi makan, iya membela Astina. Tapi ketika harus berhadapan dengan pendawa mau, nah, ini pertanyaannya, apakah mereka masih bisa menyintai partainya tapi lebih menyintai tanah airnya? Ini pertanyaan ini daripada mereka digaji rakyat gede-gedean ya kan. Nah, iya. Oke, saya masih punya waktu 2 menit. Ada yang mau nambahin? Saya rasa saya bisa ke Mas Wendo ya. Itu memang pertanyaan yang harus dijawab. Iya, jadi prioritas pertama kita tentu saja rakyat, baru kepada partai. Tentu lagi yang pertama benar tentu nih, Mas, ideologi. Pertanyaan benar, ini kita menyintai rakyat dulu. Oh iya, kalau itu bertentangan dengan programnya partai misalnya.
khusus kepada misalnya contoh seperti saya mendidik orang main catur tentu nggak ngelihat dari mana dia. Nah itu clear. Nah sekarang saya dengan idealisme yang sama mencoba lebih besar lagi seperti kepada negara Republik Indonesia dengan berbagai permasalahan. Enggak, ini yang pertanyaannya bukan di caturnya percayalah. Mau PAN mau PDIP kalau kalah aja lah. Hitam aja bukan putih aja. Tapi ketika permasalahannya misalnya jadi pansus Bang Senturi, PDIP bersuara begini, kalau pimpinannya nggak begitu, berani nggak? Itu pertanyaan saya kira-kira. Oh iya, usah gitulah Gerindra juga, apalagi Demokrat, apalagi Golkar. Saya rasa ada kalanya kepentingan partai itu harus dikalahkan untuk kepentingan yang lebih besar. Yang benar. Waduh, luar biasa nih. Itu rakyat. Kita dipecat loh, kamu dari partai dipecat loh. Mana berani kita makanya pintar-pintar memilih partai yang sejalan dengan perjuangan rakyat gitu loh. Oke tuh. Oke gini, waktu habis, masih ada termen lain, termen lain. Tapi di sini buku ini, terima kasih Mas sampaikan juga pada Pak Komarudin. Terima kasih banget bahwa Indonesia ternyata tempat lahir peradaban dunia. Menurut buku ini, ya kan? Menurut buku ini, apakah benar? Harus ada dong indikasinya, ya kan? Orangnya hebat-hebat. Benarkah Indonesia hebat? Jangan kemana-mana. Pada segmen berikut, bapak-bapak kita ini akan membedah masalah ini. Tetaplah di TVRI, tetaplah di TVRI, dan tetaplah di TVRI. Oke. Kita disuguhi pembenaran-pembenaran dengan dalih-dalih tertentu, tapi yang saya tahu bahwa pembenaran itu hanya mampu meremangkan cahaya, tetapi tidak akan mengelabui hati yang bersih. Itu pasti. Nah, bapak-bapak ini hatinya bersih-bersih, mari kita bicara. Something new, sesuatu yang baru. Siapa duluan? Oh, enak kan? Ramadan Pohan. Oke. Tadi menarik ya tantangan dari Mas Arswendo yang selalu dengan teror. Oh, kamu anggap tantangan tadi ya? Aduh. Tantangan. Karena memang itu justru tantangan yang menarik dan harus kami jawab sebagai anggota DPR. Bagaimana menata hubungan kami ya dengan partai pada saat yang sama kesetiaan kami kepada rakyat itu tetap balance. Saya tidak tahu di partai-partai lain, saya kira juga sama saja. Tapi apa yang saya alami 4 bulan di parlemen, itu dari Partai Demokrat, baik dari Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat maupun Ketua Umum DPP Partai Demokrat maupun juga Ketua Fraksi Partai Demokrat, doktrin kepada kami itu bukan kepada misalnya Demokrat begini, begitu, tidak. Tetapi bagaimana kita sebagai wakil rakyat itu melayani rakyat, konkret di situ. Itu yang paling penting. Doktrinnya adalah ke sana. Karena bagaimana Anda mempresentasikan diri Anda, membela rakyat, membela kepentingan nasional, pada saat yang sama Anda telah mempromosikan Partai Demokrat. Itu doktrinnya gitu. Nah, kemudian dari kami sendiri, walaupun kami misalnya kan kita dibagi nih Mas Slamet ya, sebagai anggota parlemen dari daerah pemilihan, kebetulan saya dari Jawa Timur 7, Pacitan, Magetan, Ngawi, Trenggalek, Ponorogo. Tetapi yang datang kepada kami itu macam-macam. Ada yang dari Lampung, ada yang dari Penyambungan, Sumatera Utara sana, ada yang dari Medan, ada yang dari Papua, dari macam-macam gitu Mas ya. Tetapi kami tidak bisa mengatakan bahwa oh Anda bukan dapil kami, oh urusan Anda bukan komisi kami di komisi 1 misalnya gitu. Tetapi kita melihat bahwa dia adalah rakyat dan dia harus kita bisa bela kepentingannya. Dan itu juga, jadi di sini terlihat Mas Wendo, sekat-sekat partai itu sudah menjadi cair di sana. Saya tidak mengatakan kepada orang Lampung, bapak-bapak ini dari partai mana, tidak. Saya tidak tanyakan apakah pilihan presiden mereka waktu yang lalu siapa, apakah kemudian pileg yang lalu mereka itu dari partai mana, tidak. Tetapi yang kita lihat bahwa dia adalah orang Indonesia. Ini tantangan kita Mas Wendo, gitu dari saya. Biar gak berat sebelah, dari sana pindah kemari. Oke. Teguh Juwarno. Setuju saya apa yang diomongin Teguh, saya setuju. Jadi begitu memang. Mas Wendo. Teman-teman sekalian. Pertama, tidak ada partai yang akan memerintahkan anggotanya, khususnya yang ada di parlemen, untuk
menyakiti rakyat. Itu sudah pasti. Saya kira itu